Sebelum membaca alat ukur listrik, kita harus tahu dulu apa itu ampere meter dan voltmeter. Nah, ampere meter itu adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Sedangkan kalau voltmeter adalah alat untuk mengukur beda potensial atau tegangan antara dua titik dalam rangkaian. Nah, kedua alat ini itu bekerja seperti jarum penunjuk dan skala, ya mirip-mirip seperti speedometer di mobil lah, gitu ya. Nah, ini ada alat ampere meter dan voltmeter ini nanti yang kita highlight dua ini karena nanti yang sering ditanyakan di soal. Nah, yang jelas ampere meter untuk mengukur arus listrik, satuannya ampere dan cara pasangnya nanti diserikan. Sedangkan kalau voltmeter itu mengukur tegangan listrik, satuannya nanti volt, cara pasangnya itu diparalelkan pada rangkaian. Sedangkan kalau ohmmeter berarti hambatan listrik, ohm, terus terpisah pada rangkaian. Biasanya itu resistornya atau hambatannya dicopot dulu dari rangkaian, baru kita hitung atau kita ukur nilai dari hambatannya. Kalau avometer itu tergantung ya. Jadi kok tergantung. Jadi itu gabungan ya, bukan tergantung ya. Gabungan antara ampere meter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi disingkat aja AVO, ampere, volt, ohm gitu ya. Nah, satuannya ya tergantung lah. Ini dia mau mengukur apa, disetting saat mengukur apa. Mau mengukur arus kah, volt kah, atau hambatan ya. Cara pasangnya ya sesuai mode aja ya, tergantung mode. Kalau wattmeter itu mengukur daya listrik, satuannya watt. Jadi kalau mau mengukur arus berarti dipasang seri, kalau mengukur tegangan itu dipasang paralel. Biasanya ini gabungan ya, gabungan. Oke. Nah, yang perlu Kakak tekankan di sini adalah untuk mengukur atau mengetahui menghubungkan kedua alat ini itu harus benar-benar dipahami, terutama ampere meter dan voltmeter. Kenapa? Jadi, kalau ampere meter itu wajib dan harus dipasang seri pada beban. Ya, artinya arus itu harus melewati beban ampere meternya dulu. Nah, sedangkan kalau voltmeter itu harus dipasang paralel. Kenapa, Kak? Karena kita itu hanya mengukur di ujung-ujungnya ya, di ujung-ujung tegangan aja, ujung-ujung dua titik aja ya. Nah, kalau terbalik bagaimana? Ya bisa aja error, bahkan mungkin bisa merusak ampere alat kalian ya. Jadi kira-kira nyambungnya itu seperti ini ya. Jadi ampere meter itu disambung itu seri dengan rangkaian. Jadi A-nya itu langsung dimasukkan ke rangkaian gitu ya. Sedangkan kalau voltmeter itu disusun sendiri ya, kayak dikasih cabang lagi gitu ya. Itu voltmeter. Nah, berdasarkan gambar ini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa voltmeter itu mengukur tegangan pada hambatan R3. Karena yang kita ukur di ujung-ujungnya R3. Jadi voltmeternya itu diukur di ujung-ujungnya R3. Maka dia mengukur hambatan pada R3. Sedangkan kalau ampere meternya itu kan diserikan dengan R1. Artinya dia nanti akan mengukur arus listrik yang mengalir pada R1 gitu ya. Nah, lanjut. Kira-kira ini alat cara pembacaan alat ukur listrik. Jadi, yang pertama ini bagian-bagiannya dulu Kakak jelasin. Pertama itu ada skala yang ditunjuk ya, yang pakai jarum merah itu. Lalu nanti ada skala maksimumnya. Jadi kalau speedometer itu maksimumnya itu limitnya kecepatannya berapa. Di sini juga ada ya. Jadi skala maksimum yang bisa ditunjuk dari alat ukur listrik ini itu apa? Berapa? Lanjut, ada namanya batas ukur, soket kutub positif, biasanya gitu ya. Jadi nanti ada macam-macam nih, ada 1, ada 5, ada 10 ya, tergantung pemakaiannya. Lanjut, ini adalah ground soket kutub negatif. Nah, cara membacanya itu adalah skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Contoh, misalkan gini, yang diukur ya, ini skalanya menuju ke angka 4. Lalu dia itu skala maksimumnya itu 5 ya. Lalu soket positifnya tadi itu dihubungkan dengan 20 ampere. Artinya batas ukurnya itu 20 ampere.
Berarti ini apakah ampere meter? Benar sekali karena mengukur ampere ya, mengukur arus. Nah, jadi nanti hasil ukurnya adalah skala yang ditunjuk 4, skala maksimumnya 5, batas ukurnya 20. Jadi 4/5 dikali 20, maka nilainya sama dengan 16 volt, gitu ya. Alat ukur listrik seperti ampere meter dan voltmeter itu kan pasti punya batas ukur tertentu. Nah, kalau ada arus atau tegangan yang melebihi batas ukur, maka jarum akan mentok atau bahkan mungkin rusak alatnya. Solusinya gimana? Jadi nanti kita harus menambahkan hambatan tambahan, ya. Jadi kalau dia nanti pada ampere meter itu namanya hambatan shunt untuk ampere meter dan hambatan depan itu untuk voltmeter. Nah, sekarang kita bahas dulu yang hambatan shunt. Nah, pada ampere meter ideal itu sebenarnya punya hambatan yang sangat kecil. Tapi ketika kita ingin mengukur arus yang lebih besar nih, ya, atau melebihi batas ukurnya, kita harus pasang hambatan shunt. Gunanya untuk apa sih? Jadi hambatan shunt ini disusun, ya, hambatan shunt ini itu disusun secara paralel dengan ampere meter. Tujuannya adalah untuk membagi arus, ya, untuk membagi arus sehingga ampere meter tidak kelebihan beban, ya intinya gitu aja. Nah, contoh kayak gini ya. Jadi, misalkan ya, jadi arus yang mengalir dari rangkaian itu misalkan 100 watt, 100 ampere misal, 100 ampere gitu ya. Nah, sedangkan bebannya ya, beban atau jarum maksimum yang bisa diukur oleh ampere meter itu misalkan hanya 10 ampere. Berarti ini harus ada yang dibuang ke hambatan shunt ini sebesar berapa? 90 ampere gitu ya. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, secara matematis untuk mencari nilai hambatan shunt itu kita bisa gini. Jadi R shunt sama dengan 1/n-1 dikalikan dengan R ampere meter atau hambatan dalam ampere meter. Oke, dengan nilai N itu apa sih? Nilai N itu adalah kelipatannya, ya. Jadi kelipatannya. Jadi tadi kan dia awalnya kita mau mengukur, batas ukur awalnya kan 10, sedangkan yang mau kita ukur kan 100. Jadi ya 100/10 gitu. Oke. Nah, sekarang kalau hambatan depan. Jadi voltmeter itu idealnya juga memiliki voltmeter itu memiliki hambatan yang sangat besar. Oke. Kalau kita ingin mengukur tegangan yang lebih besar dari batas ukurnya, maka harus dipasang hambatan depan secara seri. Nah, sekarang kalau voltmeter hambatannya itu disusun secara seri. Nah, fungsinya juga untuk apa? Fungsinya untuk membagi voltase. Oke, Kakak jelasin dengan gambar. Misalkan gini ya. Jadi misalkan di sini voltase yang bisa diukur itu 100 ya. 10 volt misalkan gitu. Ya kan? Nah, yang masuk voltasenya itu kan dia misalkan yang masuk dalam rangkaian ini tuh 100 volt. Nah, dia kan nggak bisa menampungnya, voltmeternya itu kan nggak bisa, cuma 10 volt tok. Maka harus dibagi dengan yang di hambatan depan. Pembagi karena seri, berarti kan nanti hambatannya terbagi ya, berarti di sini nanti anggaplah jadi 90 volt gitu ya. Nah, nanti nilai dari hambatan depan bisa kita cari dari R depan sama dengan N-1 dikalikan dengan RV. RV adalah hambatan dalam voltmeternya. Nah, dengan nilai N sama dengan V aksen yang mau kita ukur, sedangkan dibagi dengan V itu adalah tegangan awalnya atau batas ukur awalnya, gitu ya. Oke. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Tentukan nilai V dan R1. Pertama, kita harus bisa membaca voltmeter dan ampere meter dulu. Pertama ya, kita baca dulu yang voltmeter dulu. Voltmeter ya membacanya sama ya. Skala yang ditunjuk itu berarti 1,5 ya. Ini 1,5 dibagi dengan skala maksimum itu berarti 5 dikali dengan batas ukurnya itu berarti 10. Coret 1 ini 2. Maka nilainya sama dengan 1,5 kali 2 3 volt ya. Nilai dari V-nya V berapa ini berarti? Kita anggap berarti V1 ya, karena dia mengukur V pada R1. Berarti kita anggap V1 itu 3 volt. Lanjut.
Selanjutnya, pada ampere meter itu konsepnya juga sama, jadi nilai dari I apa ini yang kita ukur? Karena posisinya di keseluruhan ya, di keseluruhan berarti ini adalah I total. Jadi I totalnya sama dengan skala yang ditunjuk 6 dibagi dengan skala maksimumnya 10 dikalikan dengan batas ukurnya 1. Berarti nilai I totalnya sama dengan 0,6 ampere. Nah, karena ini itu paralel, kita cari dulu R paralelnya ya. Jadi 1 per R paralel sama dengan 1/10 tambah 1/10. Maka nilai R paralelnya sama dengan 10/2 atau sama dengan 5 ohm. Nah, perhatikan. Jadi sekarang kita tahu bahwa R1 dengan R paralel itu dihubungkan seri. Ingat, kalau seri itu yang sama I-nya, berarti kita tulis nih. Jadi I total nanti sama dengan I di 1 sama dengan I di paralel. Sama-sama 0,6 ampere. Jadi kalau kita tulis di sini itu 0,6 ampere, di keseluruhan R paralel itu juga 0,6 ampere gitu ya. Nah, pertama berarti kita bisa mencari R1. Rumusnya kan V sama dengan I kali R. V1 sama dengan I1 kali R1. Jadi R1 sama dengan V1 per I1. Nah, V1-nya itu tadi 3 dibagi dengan I1-nya itu 0,6. Maka nilai R1-nya sama dengan 5 ohm gitu. Itu yang pertama kita udah dapat R1-nya. Yang kedua, kita mencari R total. Ingat ya, rumusnya R total karena dia seri berarti jadi R1 ditambah dengan R paralel. Maka sama dengan 5 ditambah dengan R paralelnya dapatnya 5 sama dengan 10 ohm. Nah, yang ketiga kita bisa mencari V total. V total sama dengan I total dikalikan dengan R total. I totalnya tadi itu 0,6, R totalnya itu 10, maka sama dengan 6 volt. Gitu ya. Sebuah ampermeter mempunyai hambatan 18 ohm dan berdaya ukur 10 miliampere. Agar daya ukur ampermeter meningkat menjadi 100 miliampere, harus dipasang hambatan sebesar berapa dan disusun secara apa? Kalau dia alat ukurnya itu ampermeter, untuk menaikkan daya ukurnya atau batas ukurnya, maka ada hambatan yang disusun secara paralel. Jadi gambarnya nanti kira-kira jadi seperti ini nih. Nah, ini kan ampermeternya. Nah, nanti harus disusun ada hambatan lain nih di sini. Fungsinya untuk mengecilkan arus yang masuk ke dalam ampermeter ya. Nah, jadi nanti di sini itu kita anggap adalah RSH atau hambatan shunt gitu ya. Nah, pertama yang kita cari adalah berapa kali mau dinaikkan. Jadi akhirnya itu kan 100 miliampere, awalnya itu 10 miliampere. Berarti mau dinaikkan 10 kalinya. Itu. Nah, untuk mencari nilai dari hambatan shunt-nya atau RSH-nya itu sama dengan 1 per N-1 dikalikan dengan R awalnya ya, R mula-mula. R mula-mulanya yang 18 tadi. Berarti sama dengan 1/10-1 dikali 18. Maka sama dengan 1/9 kali 18. Coret 1, coret 2. Maka nilainya sama dengan 2 ohm. Ingat disusun secara apa? Paralel. Gitu ya. Jadi 2 ohm disusun secara paralel dengan ampermeter. Jawabannya yang D. Sebuah voltmeter mempunyai batas ukur maksimum 1 milivolt. Jika voltmeter tersebut memiliki hambatan dalam sebesar 1 ohm, dan untuk memperbesar batas ukur maksimum voltmeter tersebut menjadi 1 volt. Yang ditanyakan adalah alat ukur ini, voltmeter ini itu harus dipasang hambatan berapa dan disusun secara apa. Nah, kalau voltmeter itu kita susun nanti itu secara seri dengan voltmeternya. Jadi ini kita tambahin hambatan, terus di sini langsung kamu sambungkan dengan voltmeter. Jadi di sini kita anggap adalah hambatan depan voltmeter.
Nanti di dalam sini ini kan ada hambatan dalam voltmeter di situ itu 1 ohm gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang kita cari itu adalah berapa kali mau dinaikkan batas ukurnya. Jadi nilai N-nya adalah batas ukur akhirnya adalah 1 volt, batas ukur awalnya itu 1 milivolt atau 10 pangkat min 3. Maka N-nya atau berapa kali mau dinaikkan itu 1000 kali mau dinaikkan ya. Nah, untuk mencari nilai hambatan depan itu sama dengan N-1 dikalikan dengan hambatan yang ada di dalam voltmeter. Jadi, sama dengan 1000 dikurangi 1 dikali 1. Maka nilainya sama dengan 999 ohm. Disusun secara seri. Oke, gitu ya.